syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama-tama dan utama kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini yang luar biasa kita bisa bermuajah bersama ibu-ibu sekalian. Mohon maaf ibu-ibu sudah cantik-cantik, saya baru pulang. naruh kendaraan langsung ke sini ya. Jadi ibu-ibu udah mandi, saya belum mandi sendiri ibu. Tapi insya Allah nggak bau kok. Tetap cakep, alhamdulillah. Tetap belum sempat bedakan nih Mama Ayu ya. Dan kalau melihat audiensnya ini luar biasa, subhanallah ya. Jadi ibu-ibu yang memang wah, rasanya saya nggak pantas nih ada di sini gitu. Harusnya ibu-ibu yang ada di sini gitu, saya ada di belakang ya. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita bicara tentang tema kemenangan bulan Ramadan gitu ya. Karena kita sudah masuk ke Syawal. Oke, sebelumnya saya akan ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah itu menerima semua amal ibadah saum kita. Ya kan, sedih juga ya ibu-ibu ya, 30 hari kita berpuasa, tapi kalau Allah tidak menerima kita sedih banget gitu ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang patut mendapatkan pintu aroyan gitu. Jadi mudah-mudahan kita dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pintu aroyan ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kita masuk dulu kepada paradigma berpikir bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat unik. Kenapa unik? Karena di dalam surat, ibu-ibu pasti hafal suratnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, gitu ya. Jadi manusia itu kenapa dikatakan unik? Karena tidak ada makhluk ciptaan Allah itu sehebat manusia. Gitu. Kita itu diberikan satu konsep ciptaan itu yang paling bagus, paling keren, paling oke. Gitu. Jadi ibu-ibu bayangkan kalau kita mau mentadaburi ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam tubuh kita, itu yang namanya alis kita tumbuhnya kok yang nggak sama dengan rambut kita. Itu kebayang nggak ibu? Kalau alis tumbuhnya sama rambut kita gitu, gondrong terus kan, kita harus potong terus gitu. Nah, tapi Allah luar biasa gitu. Rambut alis berbeda dengan rambut yang ada di hidung, berbeda dengan rambut yang ada di kepala, berbeda dengan rambut yang ada di ketiak dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa memang spesifik sekali bahwa ciptaan Allah. Kemudian kalau kita lihat Bu, bagaimana yang namanya hidup kita itu dibikin sesempurna mungkin. Saya nggak bicara pesek atau mancung, tapi saya bicara bahwa sangat fungsional gitu. Kebayang nggak ibu? Kalau misalnya hidung kita bolongannya tuh begini gitu. Kalau hujan kebanjiran pasti. Dan ini menunjukkan memang Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu memberikan bentuk yang paling baik kepada manusia. Kenapa dikatakan paling baik? Karena semua makhluk dijadikan bentuk, tapi Allah meniupkannya ruh langsung kepada manusia. Nah itu yang ngebedain. Makanya seorang dokter yang bernama Ali Syariati mengatakan bahwa dua komponen yang saling berbeda ini akan memberikan sebuah proses perjalanan hidup yang berbeda. Coba ibu bayangkan, kita lagi dengar azan, Allahu Akbar, perut lapar. Nah itu kenapa? Karena dua kapasitas itu adalah tarik-tarikan dan itu berbeda. Nggak kayak malaikat. Kalau dia bilangnya sujud hari ini, detik ini sujud, turunkan hujan, nggak ada gitu. Dia lapar, dia cari makanan dulu, baru nurunin hujan, tuh nggak ada. Tapi kalau kita lihat di sini kita itu ingin melakukan satu ibadah, tapi kita akan tarik-tarikan dengan persoalan-persoalan diri kita gitu, dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Itulah Allah mengatakan summa radatnahu asfala safilin, dan Allah akan menghancurkan manusia dalam tempat yang paling buruk gitu. Kenapa? Karena kita udah dikasih yang paling bagus, kita dikasih yang paling keren, kita dikasih yang paling oke,
Tapi ternyata summa rodatnahu asfala safilin. Allah akan menjatuhkan manusia dengan jatuh sejatuh-jatuhnya. Makanya kalau kita lihat dari proses penciptaan manusia, tentunya satu hal yang harus kita pahami. Jadi POV-nya, sekarang lagi kerennya bicara POV-nya. POV-nya itu adalah manusia sangat berpotensi untuk masuk ke dalam neraka. Betul Bu? Nah ini yang kita ngeri kita. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan juga gitu loh, untuk kecenderungan masuk ke dalam neraka gitu. Kita udah bagus-bagus, sholat 5 waktu, udah cakep-cakep, kita yang namanya saum 30 hari, ketemu silaturahmi gosip. Itu terjadi di kita gitu, di saya juga terjadi gitu. Makanya di dalam sholat, itu setelah sholat, kita selalu punya satu zikir yang harusnya kita praktekkan setiap hari. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita bilang sama Allah, ya Allah, Allahumma a'ini, tolong aku untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu. Jadi berzikir aja ketika kita melakukan zikir kepada Allah, ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, itu memang kalau bukan karena pertolongan Allah kita tidak mampu melakukan itu. Betul Bu? Betul gitu. Coba Ibu bayangkan betapa bersyukurnya kita kenal Islam, tapi di belahan sana, di belahan bumi sana, itu tidak pernah kenal yang namanya Islam itu seperti apa. Ya, jadi luar biasa gitu. Saya kalau melihat bagaimana sirah nabawiyah, kita tuh pengen nangis. Pengen nangisnya apa? Dalam sebuah peristiwa, di peristiwa Uhud, Rasulullah SAW itu berperang. Itu Uhud itu kan peperangan yang paling ini ya, paling menyedihkan gitu ya buat Rasulullah ya, karena memang Rasulullah itu sampai giginya patah gitu, kemudian berceceran darah gitu ya. Itu beliau itu nunggang kuda, darahnya mengalir kemana-mana, sampai ketika darahnya mengalir, beliau itu berupaya untuk tidak menjatuhkan darahnya ke tanah. Jadi kalau ada darah terus dia peper lagi, darah dia peper lagi gitu istilahnya gitu, sambil nunggang kuda. Kemudian sampailah itu ke suatu tempat di mana para sahabat akhirnya, ya Rasulullah, dibantu sama Rasulullah. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, pada saat engkau nunggang kuda, kenapa kau megangin darah gitu? Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya kalian mendengarkan bagaimana bumi ini berbicara, kalau darah sampai nyampe di bumi, hancur semua orang kafir gitu. Dan Rasulullah tidak mau melakukan itu. Coba, saya tuh kalau baca itu suka mau nangis gitu. Rasulullah tidak mau melakukan itu. Kenapa Rasulullah tidak mau melakukan itu? Dia itu sangat bersikap visioner terhadap dakwah. Artinya ketika darahnya itu tertetes di tanah, maka hancur semua itu yang namanya kaum kafir. Dan Rasulullah itu terbantu saat itu. Tapi Rasulullah berpikir bahwa hari ini orang-orang kafir tidak akan pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi besok mereka akan menyembah Allah. Barangkali kalau pada saat itu dihancurkan, nggak sampai ke Indonesia, ya nggak sampai yang namanya umat Islam itu kepada kita semua. Betul? Makanya kita banyak-banyak melakukan salawat kepada Rasulullah SAW. Karena kita menginginkan fadilah dari salawat tersebut. Coba Ibu bayangkan, kalau bukan karena kesabaran Rasulullah, maka kita nggak akan pernah menikmati Islam hari ini. Kalau bukan karena kesabaran beliau terhadap peristiwa Taif, yang malaikat yang katanya nggak pernah punya emosi, itu emosi Bu. Ketika Rasulullah tuh dilempari batu pada saat peristiwa Taif, terus kemudian giginya tuh sampai retak, beberapa giginya, kemudian palanya tuh sampai benjol. Kemudian malaikat datang, ya Rasulullah, apakah dua bukit ini akan aku angkat? Kalau engkau mengizinkan aku angkat, maka akan aku angkat dan aku akan timpakan kepada mereka yang kufur terhadap Allah. Apa kata Rasulullah? Jangan. Coba Ibu bisa bayangkan. Nangis ya Bu. Jadi betapa Rasul itu adalah seorang pribadi agung yang luar biasa gitu.
Jadi betapa pelitnya kita kalau kita tidak mau bersalawat kepada beliau. Karena semua ikan yang ada di bumi ini akan melakukan salawat kepada beliau. Gitu ya. Nah, kita balik lagi. Kita kembali lagi kenapa kita perlu bicara tentang bagaimana hakikat manusia itu terbuat dari dua komponen. Karena POV-nya bahwa ingin disampaikan dalam Islam itu bahwa kita berpotensi untuk masuk neraka. Sangat berpotensi. Tapi kemudian Allah itu begitu sayangnya kepada kita sehingga menghadiahkan beberapa kesempatan-kesempatan kita untuk bisa beribadah. Salah satunya adalah Ramadan. Jadi Ramadan itu sebenarnya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang ada bulan Ramadan akan datang, kemudian kita bersuka cita, kita bergembira, maka surga untuknya. Kita bergembira aja udah surga untuknya, gitu ya. Kenapa? Karena memang Ramadan itu adalah hadiah terbesar yang hanya bisa dimaknai dan dipahami bagi orang-orang yang takwa, gitu ya. Nah, kita kembali lagi pada POV tadi bahwa potensi manusia masuk neraka dibantu oleh Allah dengan cara memberikan 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Nah, kita balik lagi pada surat Al-Baqarah ayat berapa Bu yang bicara tentang puasa? Saya hafal ayatnya tapi lupa nomor suratnya. 183. Aduh, Ibu pinter banget, tetangga saya luar biasa. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Bu, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Amanu. Jadi puasa itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang aman, orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Kemudian Allah mengatakan di situ kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti diperintahkannya orang-orang yang sebelum kamu. Jadi ternyata ibadah puasa tuh udah diperintahkan di nabi-nabi sebelumnya gitu. Bukan cuma di Nabi Muhammad SAW, di nabi-nabi sebelumnya tuh udah ada. Makanya ada puasa Daud, ya kan? Ada juga ada beberapa puasa-puasa tuh yang sebenarnya memang sudah berlaku dari zaman nabi-nabi sebelumnya, jauh dari Nabi Muhammad SAW, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa itu memang salah satu ibadah dalam rangka mendekatkan Allah Subhanahu wa taala dan meminta keridhaan Allah terhadap apa yang kita ibadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya adalah puasa. Makanya kalau kita lihat di beberapa agama juga kayak Buddha itu ada puasa juga ya, Bu ya. Ada puasa. Kemudian kayak orang Jawa ada puasa muti. Terus ada siapa lagi, ada puasanya macam-macam gitu. Tapi Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat di sini la'allakum tattaqun. Supaya apa? Agar kamu bertakwa. Jadi kalau ibu-ibu lihat beberapa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, semua ujung dari amal ibadah itu adalah berujung pada la'allakum tattaqun. Berujung pada ketakwaan. Kenapa sih? Karena dalam satu statement yang ada di dalam Islam adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya orang yang paling inna akramakum, akram yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Jadi orientasi semua amal ibadah, orientasi amal-amal yang kita lakukan, orientasi apapun yang kita kerjakan, la'allakum tattaqun, harusnya begitu. Supaya kita takwa. Kenapa takwa itu jadi penting banget sih gitu? Ibadah takwa itu. Kenapa gitu? Karena ternyata takwa itu adalah ukuran seseorang dikatakan mulia atau tidak mulia. Gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya harusnya setelah 30 hari Ramadan,
setelah 30 hari kita menjalankan ibadah, harusnya berujung pada la'alakum tattaqun. Kita takwa. Jadi itu ukurannya ya Bu ya. Ukurannya adalah takwa. Nah, mudah-mudahan 30 hari terakhir kemarin kita, hari ini kita adalah orang-orang yang bertakwa. Maunya begitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kenapa takwa itu menjadi ukuran? Karena takwa itu adalah standar manusia itu bahagia dunia dan akhirat. Nah, gitu. Kita kan setiap hari kita punya doa kan, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu standar. Jadi kita kepengen hidup bukan cuma akhirat aja, tapi dunianya juga enak gitu. Hidup bukan cuma kepengen dunia enak aja, tapi akhiratnya juga bagus gitu. Kenapa? Karena memang kita punya konsep hidup kita panjang, dan dunia itu hanya numpang lewat aja, katanya gitu ya. Ternyata ada satu kehidupan lagi yang jauh lebih abadi, yang kita sendiri nggak tahu kapan kita semua itu akan berpulang. Ya, satu-satu nih, kita semua calon mayat ya Bu ya. Kita semua calon mayat. Jadi rasanya baru kemarin gitu kita melahirkan anak, netein anak, tiba-tiba gitu anaknya udah kawin gitu kan, ya Bu ya. Tiba-tiba kita udah punya cucu gitu. Tiba-tiba gitu kan kita udah rambutnya udah putih semua gitu kan. Kadang-kadang mau menolak itu tapi ya nggak bisa karena umur tuh running gitu. Kayak ini aja kan, kayak taksi gitu, running terus umur gitu, nggak bisa berhenti. Ya, nah sekali lagi bahwa la'alakum tattaqun adalah sebuah tujuan hidup kita. Jadi sholat yang kita lakukan adalah la'alakum tattaqun. Puasa yang kita lakukan adalah la'alakum tattaqun. Ibadah haji yang kita lakukan adalah la'alakum tattaqun. Kenapa takwa itu penting? Nah, kita lihat di sini ya. Jadi dalam sebuah kajian dikatakan bahwa yang namanya takwa itu memiliki begitu banyak natijah. Ibu-ibu tahu natijah itu apa? Natijah itu adalah buah hasil dari perolehan dari takwa. Nah, natijaul pertama di dalam sebuah ayat Al-A'raf dikatakan bahwa warahmati wasi'at kulli syai'in. Jadi Allah mengatakan bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada semua gitu. Semua dikasih rahmat. Mau binatang, mau manusia, keriting, keribuk, jelek, hitam, putih, semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan di dalam ayat ini, tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Kemudian Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, mungkin di dunia ini semua orang akan kebagian rahmat. Bukan Pak Rahmat, rahmat gitu. Tapi rahmat yang abadi hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi begitulah kira-kira. Jadi harus kita perhatikan bahwa apa yang kita lakukan dalam memandang kehidupan hendaknya visioner. Kalau nggak visioner, kita akan susah sendiri gitu. Ya ibu bayangkanlah hari gini ya. Hari gini di mana penilaian semuanya serba materialis. Ya kita tahulah. Kalau kita buka TikTok, capek sendiri ya Bu. Kalau kita buka IG, kita juga capek sendiri. Kalau kita lihat bagaimana manusia-manusia hari ini berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, kita juga capek sendiri gitu. Nah, kalau kita ikutan berorientasi pada hal-hal yang seperti itu, kita capek. Capek kalau kita tidak memiliki visi ke depan, dan apa yang ada di depan, apa ada yang di mimpi itu tidak bisa kita raih, maka terjadilah begitu banyak frustrasi. Betul Bu? Betul. Tetangga punya mobil baru, pusing kepala kita. Gak punya ya tetangga sih. Terus kemudian tetangga
cantik gitu misalnya, pusing kepala kita, kok bisa ya tuh orang cantik sementara kita nggak cakep-cakep gitu udah dipoles gitu ya. Ketika kita tidak berpikir visioner, maka yang akan terjadi adalah frustrasi yang tidak pernah padam ya. Makanya harus berpikir visioner, enggak di dunia, di akhirat gitu ya kan. Walaupun di dunia begini, insya Allah di akhirat gitu. Kita nggak pernah berpikir kita sedih, kita nggak pernah berpikir bahwa kita umat yang tidak memiliki apa-apa. Kenapa? Karena ukhrawi kita yakin bahwa kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Begitu Bu? Ya, alhamdulillah ya. Itu yang pertama, memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperoleh Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Ibu-ibu ada yang tahu nggak Al-Furqan? Ada yang tahu nggak ibu-ibu Al-Furqan apa? Anak-anak banyak murid saya namanya Al-Furqan. Furqan. Ya, Furqan itu adalah pembeda. Nah, pintar ibu. Ada itu enggak? Kalau ada door prize boleh tuh Bu. Ya, pembeda. Kenapa pembeda? Kita harus punya visi yang berbeda dengan visi orang-orang yang tidak memiliki buah ketakwaan. Jadi seorang muslim itu harus memiliki perbedaan di dalam persepsi. Misalnya kita lagi sama-sama nonton, kemudian ada komentar-komentar yang persepsinya itu sangat tergantung dari bagaimana dia memahami agama mereka. Betul? Jadi kalau seorang muslim kemudian menimpali satu konsep atau satu kejadian, kita bisa lihat apakah dia bertakwa atau tidak. Kenapa? Karena persepsi takwa itu akan membedakan dengan persepsi yang lain. Gitu. Contohnya gini lah Bu, kita jalan sama teman kita yang bukan muslim aja. Kalau di kantor saya di Jakarta banyak yang bukan muslim. Jadi kalau saya gandengan itu akan kelihatan mana yang muslim sama yang enggak, gitu kan? Iya enggak? Dalam berbicara, dalam berpikir, dalam berdiskus, gitu, dalam berdiskusi itu akan kelihatan mana yang muslim, mana yang enggak muslim, gitu. Nah harusnya ketika kita sudah memiliki ketakwaan di dalam diri kita, itu akan keluar ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa kita memiliki furqan. Lo ya nggak bisa dong, gitu misalnya. Lo ya harus begini dong. Itu disesuaikan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Gitu. Nah di dalam surat Al-Anfal ayat 29 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Gitu. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka kami akan memberikan kepadamu furqan. Makanya ada istilah tuh, kamu udah hijrah ya? Ya gitu kan. Ya aku kan udah hijrah gitu kan. Artinya hijrah itu sesuatu hal yang membedakan. Emang beda jadinya. Dari dulu gitu misalnya dia tidak pernah menggunakan hijab, terus ketika hijrah dia pakai hijab gitu ya. Sebenarnya istilah hijrah itu secara bahasa itu kan memindahkan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Minaz zulumati ilan. Tapi kadang-kadang sekarang persepsi hijrah itu jadi beragam gitu kan. Padahal itu sebenarnya minaz zulumati ilan, dari gelap terbitlah terang. Kalau Kartini itu ngambil dari ayat tersebut ya, minaz zulumati ilan. Nah, furqan inilah yang akan menjadi buah dari ketakwaan yang kita lakukan. Artinya ketika selama kita puasa di 30 hari, muncul nggak di furqan di kita? Kalau belum muncul juga furqan, ada hal yang barangkali harus dikoreksi. Soalnya gini Bu, teman-teman itu seringkali bicara begini, itu orang sholatnya rajin loh, itu orang tahajudnya rajin loh, tapi kenapa ya main judi juga gitu? Kan ada yang begitu, gitu. Atau itu orang kelihatannya Senin Kamisnya puasanya juga rajin loh, tapi kenapa ya begitu gitu? Nah ini ada satu proses yang salah di dalam beramal, karena semua amal itu harusnya la'alakum tattaqun ya. Nah kemudian yang ketiga adalah memperoleh al-barokah, jadi berkah
orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagi orang-orang yang beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW serta bertakwa kepada Allah Ta'ala sehingga mereka menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya seperti kemusyrikan, berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, niscaya mereka akan dilimpahkan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang datang dari langit maupun dari bumi. Ini ada ayatnya, Bu, di dalam surat Al-A'raf ayat 7. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau latahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Nah, jadi jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan. Jadi kalau misalnya terjadi gempa bumi, emang benar gitu loh. Kenapa? Berarti ada persoalan di dalam daerah tersebut gitu. Ya, makanya dikatakan bahwa ketika sahabat Umar itu ketika di Madinah, dia menentukan tongkatnya, terus dia mengatakan bahwa Madinah tidak akan pernah terjadi gempa. Kan betul, emang nggak pernah gempa kan Madinah kan, kecuali nanti ketika Dajjal akan datang ke Madinah, maka akan bergoyang Madinah, kemudian akan keluar semua orang-orang munafik dan orang kafir. Nah, kemudian baru itu adalah pertama kali gempa di Madinah. Dan ini disadur oleh sebuah hadis. Ya. Jadi di sini dikatakan jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat itu, ayat-ayat kami itu. Kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Jadi persoalan gempa bumi, persoalan marahnya alam terhadap manusia, itu memang tidak jauh juga dari persoalan bagaimana perilaku kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keempat, ini yang keempat dan kelima, itu akan memperoleh al-makhraj atau jalan keluar dan ar-rizki. Jadi itu salah dua buah bukti dari ketakwaan atau dua buah ketakwaan itu adalah Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki kepada kita. Nah, ini ada dalam surat At-Tolaq ya, 65 ayat 2 dan 3 itu dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kan gitu ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan makhraj, jalan keluar gitu. Mungkin kita nggak pernah berpikir bahwa itu adalah jalan keluar yang disebabkan karena buah ketakwaan kita. Kita sering sekali kan, misalnya lagi susah, ya Allah, pandemi kemarin banyak banget yang di PHK gitu, anak-anak masih pada kuliah gitu kan, lagi susah-susahnya tiba-tiba yang namanya harus bayar kuliah, waduh nggak tahu nih bayar kuliah pakai apaan gitu. Tiba-tiba ada jalan keluar yang kita nggak pernah tahu bahwa itu adalah buah dari ketakwaan kita. Kita nggak pernah tahu bahwa doa yang kita lakukan, misalnya Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim, yang setiap pagi kita baca itu memberikan kita keselamatan kepada kita dari sebuah kecelakaan. Kita nggak pernah tahu itu gitu. Kita baca-baca aja tapi nggak pernah kita menjadikan itu sebagai ibro. Nah, ini persoalan kita kadang-kadang ya. Kita nggak pernah tahu yang namanya anak kita ketika nyebrang jalan hampir keserempet, terus doa kita yang menyelamatkan anak kita dari keserempet gitu misalnya. Kita nggak pernah bisa memahami itu sebagai sebuah ibro. Kenapa? Karena kita nggak pernah menjadikan semua peristiwa itu menjadi ibro. Itu masalahnya. Ya. Nah, harusnya kita senantiasa begitu. Ibu-ibu sering sekali deh, bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang itu terjadi dengan sendiri, enggak gitu. Jadi giliran kita pas nggak punya duit, ada orang ngasih duit gitu kan. Sering sekali ada kejadian begitu nggak, Bu? Kalau saya sering, Bu, gitu. Duit udah tinggal berapa ribu di kantong, tiba-tiba ada lu yang bayar utang yang kita lupa gitu loh. Oh, ternyata tuh orang punya utang ya sama saya gitu. Nah, ini salah satu makhraj dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita nggak punya duit ya, tiba-tiba kita rajin beberes, nggak taunya ada amplop. Saya pernah begitu, Bu.
Jadi pas nggak punya duit, tiba-tiba ada amplop gaji separoh itu masih ada. Emang keterlaluan sih. Tapi jadi kepengen beberes terus gitu. Ini salah satu gitu. Salah satu bentuk bagaimana Allah memberikan jalan keluar. Ya. Jadi kita akan senantiasa tersenyum kalau melibatkan Allah dalam segala peristiwa. Gitu. Contohnya gini Bu, saya pernah waktu itu naik motor, saya masih kerja di Tiga Raksa. Jadi bunyi terus telepon. Dulu belum musim Android ya, teleponnya tuh masih kring gitu kan, bunyi terus telepon. Naik motor males kan ya ngangkat telepon. Terus kemudian kring terus bunyi terus. Akhirnya saya gregetan, takut penting, saya angkat. Saya melepir dong, pas udah saya angkat saya telepon. Kok nggak nyaut? Akhirnya saya masukin lagi. Terus saya jalan, tiba-tiba ada ban itu banyak sekali dilempar. Itu kalau saya jalan dan saya nggak angkat telepon, saya mungkin akan kena ban terus kena mobil belakang. Jadi kadang-kadang ya Allah, ini cara Allah itu menyelamatkan kita yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu gitu kan. Atau misalnya gini, kadang-kadang kita kan marah dengan diri kita. Udah sampai depan, ada yang ketinggalan, betul? Balik lagi, muter lagi gitu. Ternyata ketika ketinggalan tuh sampai tempat kerja dikasih tahu, ih alhamdulillah Bu, Ibu datangnya jam segini, pohon rubuh. Coba bayangin. Nah ini menunjukkan bahwa cara Allah menyelamatkan kita tuh bermacam-macam. Itu yang disebut dengan makhraj gitu. Ya. Jadi senantiasa bersyukur pada Allah, senantiasa melibatkan Allah, senantiasa mentafakuri nikmat-nikmat Allah, dan senantiasa mengembalikan persoalan-persoalan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita termasuk orang-orang yang pada akhirnya bersyukur. Sehingga sebelum kejadian-kejadian muncul, kita akan merasa bahwa pasti ini ada niat Allah nih di balik semuanya gitu. Ya kan Bu? Ya. Ya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keindahan berpikir seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Nah itu ketakwaan. Kemudian yang keenam, memperoleh al-yusru atau kemudahan. Itu yang keenam, memperoleh kemudahan. Orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, maka dia akan dimudahkan segala urusannya, dilepaskan dari kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Ini janji Allah di dalam surat At-Talaq juga, ayatnya ayat keempat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya kan? Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan jadinya kemudahan dalam segala urusannya. Jadi plong gitu. Kita dalam kondisi-kondisi kesulitan seperti apapun, serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang memberikan persoalan kepada kita, dan Allah yang akan menyelesaikan semua persoalan. Betul Bu? Saya yakin nih di usia-usia kita, kalau saya 50 tahun, 50 lebih barangkali sudah makan asam garam ya ibu-ibu. Ibu-ibu juga di usia-usia seperti saya pasti kan. Udah makan asam garam atau udah lebih? Maknya udah lebih ya? Oh ya subhanallah ya, senior ya. Ya artinya sudah makan asam garam. Pasti persoalan-persoalan hidup kita pengalamannya tuh udah jauh lebih banyak. Dan pasti Allah menunjukkan kepada kita bagaimana caranya Allah itu memberikan kasih sayang kepada kita dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak bisa kita pahami gitu. Makanya kita sering kesal, kenapa? Karena kita tidak bisa melihat sesuatu itu di ujung sana tuh ada apa. Yang ada kita kesal kan, aduh kenapa sih nih HP gitu kan, pakai ketinggalan, aduh kenapa sih nih HP bunyi melulu, ganggu aja. Aduh kenapa sih nih gitu, kenapa sih? Padahal semuanya itu kalau kita lihat ada manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan dengan cara seperti ini, hidup kita bakal indah, nggak kemerungsung. Jadi biarin aja lah. Kalau kata sebuah lagu,
kue sera-sera whatever will be. Ya. Kalau mayat pasti tahu kue sera-sera whatever. Itu lagu jadul. Ya. Nah, kemudian yang ke-7 dan ke-8 di sini dikatakan bahwa memperoleh takfirus sayyi'at atau penghapusan dosa. Ini yang luar biasa. Di dalam surat As-Saff dikatakan, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan satu tijarah, satu perniagaan, satu bisnis yang mampu menghindari kamu dari azabun azim, dari azab yang pedih. Kemudian Allah mengatakan tu'minuna billah wa rasul wa jihad fisabilillah. Kemudian apalagi? Bi amwalikum wa anfusikum. Maka kamu berimanlah kepada Allah. Jadi Allah sendiri menawarkan sebuah bisnis kepada manusia. Kenapa sih? Karena sifat orang itu kadang-kadang kan nggak mau rugi. Ya, Allah tahu betul bahwa sifat orang itu nggak mau rugi. Lah, ngapain kita nyembah kalau kita nggak dapat apa-apa? Kan kita ada yang begitu, Bu, dan ini diperbolehkan. Diperbolehkan juga ketika kita takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan neraka Allah. Semua orang pasti akan takut akan neraka Allah. Kenapa? Karena kita percaya pada sesuatu yang gaib dan kita tahu bahwa neraka itu ada. Siapa yang nggak takut? Saya kalau abis nengokin orang meninggal, Bu, itu mikirinnya sampai 7 hari 7 malam. Kenapa? Yang saya pikirkan itu bagaimana saya nanti, gitu. Ya sama ya, Bu. Ya. Ya artinya ketakutan itu adalah ketakutan yang dasarnya adalah keimanan. Pupuk aja terus. Makanya banyak sekali riwayat yang mengatakan kalau ada orang meninggal datengin. Kalau ada orang yang meninggal takjiahin, gitu kan? Kenapa? Karena itu bisa membuat kita mengimani Allah dengan cara yang lebih real, nyata. Kita bisa lihat orang kaku, nggak bisa berdaya, nggak tahu apa yang harus dikerjakan, dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian nanti dituntun, gitu kan. Kalau kita baca dalam beberapa hadis dikatakan bahwa si mayit itu dia akan kaget, gitu. Oh, aku berada di mana ini, gitu. Dan tersadar ketika malaikat datang, ya Allah ternyata benar udah meninggal, gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa emang kita harus benar-benar menyiapkan diri bahwa kita nggak pernah tahu hidup itu dan kematian itu kapan adanya. Kita bilang bahwa kita udah tua, sebentar lagi kita mati, tapi ternyata yang muda juga udah mati, iya kan? Kita bilang kalau di usia kita kan kita selalu bilang sama anak-anak, persiapan ya, ibu nggak lama loh hidup, ibu jangan gitu dong, gitu kan? Anak-anak selalu bilang gitu. Tapi ternyata anak-anak itu juga banyak gitu. Kalau kita lihat apalagi kasus-kasus hari ini ya, dimana yang namanya semuanya serba instan, banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul karena apa? Karena instan tersebut, gitu kan. Kalau dulu untuk memperoleh makanan, effortnya luar biasa. Jadi nenek moyang kita tuh kalau mau makan itu naik dulu, turun dulu, naik dulu, turun naik gunung, Bu. Baru ketemu makanan, dan itu pun belum tentu besok dapat makanan lagi, gitu. Sehingga puasanya lebih banyak. Tapi hari ini hidup untuk makan, dari gojek satu ke gojek yang lain, gitu. Sehingga tidak ada effortnya untuk mengeluarkan energi setelah makan. Nah, persoalannya adalah semua energi ditumpuk di dalam tubuh sehingga jadilah itu penyakit. Yeah. Teknologi pangan yang begitu pesatnya membuat kita itu berorientasi yang tadinya makan itu adalah sebuah kebutuhan, sekarang hidup untuk makan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita tidak berada di dalam sunnah Rasul, gitu. Makan boro-boro, gitu, yang namanya duduk, terus kemudian mengambil yang terdekat, gitu kan. Gimana mau yang terdekat, orang gojek aja sampai kamar, gitu kan. Itu udah lebih dekat, gitu kan. Tapi ini menunjukkan bahwa sesuatu hal yang tidak lagi sesuai dengan paradigma di zaman-zaman yang sebelumnya, itu akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang banyak.
Anak-anak itu tidak akan pernah mengenal itu yang namanya makanan yang baik di hari gini kalau orang tuanya itu tidak berusaha mengenalkan makanan-makanan yang baik, gitu. Jadi makanya saya sangat hati-hati sekali dengan anak-anak murid saya yang SD, supaya apa? Supaya mereka punya budaya makan yang benar gitu sampai ke depan. Coba hari gini kalau kita lihat sepiring kotak mereka itu nggak ada Bu yang namanya isinya sayur, jarang. Kalau ada sayur processing, sayur sop, sayur bayam, ya. Kalau kata dokter Tan Son Yat, itu sayur sampah. Bilangnya sayur sampah gitu. Karena sudah terlalu banyak hilang sarinya. Yang benar sayur ada sayur mentah. Dan kita nggak pernah ajarin anak-anak kita untuk makan sayur mentah, betul? Padahal itu penting loh. Gitu. Nah, ini masalah kita ya. Jadi masalah-masalah sih sebenarnya yang namanya paradigma zaman yang kayak begini itu pasti akan melahirkan begitu banyak persoalan. Makanya benar ditakar bahwa yang namanya umat Nabi Muhammad itu tidak lebih dari 60 tahun. Emang benar gitu. Kenapa? Karena memang zaman sudah berubah, budaya sudah berubah, pola makan juga sudah berubah, sehingga itu juga akan berpengaruh kepada umur kita semua. Ya, sebenarnya sih umur mau berapa aja sih nggak masalah. Yang terpenting itu adalah apa Bu? Sehat, ya kan? Nggak apa-apa. Umur mau meninggal di umur 50 tahun ya memang kalau udah ajalnya, di 60 tahun kalau memang udah ajalnya. Tapi yang penting sehat, itu yang penting, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, tadi dikatakan bahwa Allah akan menghapus dosa orang-orang yang bertakwa. Tadi kan Allah mengatakan tu'minuna billahi wa rasul wa jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kalau kamu mau memiliki surga kata Allah gitu. Karena manusia itu kan potensial masuk neraka nih. Allah mengatakan hal adulukum ala tijaratin tunzikum min azabun alim. Kalau kamu mau memiliki surga, maka tu'minuna billah, beriman pada Allah. Kemudian beriman kepada Rasul. Kemudian berjihadlah engkau di jalan Allah. Jihad itu maksudnya bersungguh-sungguhlah engkau beramal di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiahnya? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah. Ibu kalau baca surat As-Saff, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Kemudian Allah itu akan yaghfir lakum dzunubakum, akan memasukkan engkau ke dalam sebuah surga. Surga apa dikatakan? Surga Aden. Makanya zaman-zaman kita ada film Return to Eden. Sebenarnya ngambil tuh dari situ tuh, dari surga Aden. Gitu. Ada tempat namanya, ibu-ibu pasti pernah nonton tuh ya, angkatan kapan tuh pasti pernah nonton. Jadi surga Aden tuh ada memang diceritakan. Tajri min tahtihal anhar, di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Gitu. Makanya saya senang banget tuh lagunya siapa tuh yang apa? Adakah sungai-sungai gitu ya? Benar-benar ada gitu. Lagu siapa? Oh ya, Sal, lagunya Sal gitu ya. Oh malah nggak tahu ya. Jadi itu menggambarkan bener nggak sih ayahnya meninggal, kemudian ada bener nggak sih ada sungai-sungai yang di bawahnya dialiri oleh sungai-sungai susu gitu. Kemudian dan kau tidak akan pernah sakit-sakit lagi kata Sal Priadi. Itu kan menggambarkan bahwa dia bertanya, ayah bener apa enggak gitu ya. Bener harusnya, kalau beriman pada Allah harusnya benar gitu ya. Nah tadi masuk lagi yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar gitu ya. Jadi memang masuk surga itu tantangannya berat, tapi Allah menjanjikan yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah. Dengan cara apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi jihad di jalan Allah itu juga tidak dengan ongkang-ongkang kaki, tidak. Bi amwalikum, dengan harta, dengan jiwa kita. Coba kita lihat hari ini Palestina, sedih banget kondisinya. Kita nggak pernah terbayang oleh kita. Sampai kadang-kadang saking menyedihkannya,
Itu kalau kita lihat di TikTok, di IG, itu kita sampai lupa itu rasa perih itu sampai lupa gitu. Nah ini hati-hati ya. Kalau rasa perih sampai lupa itu kan berarti kita sudah tidak memiliki kepekaan terhadap saudara-saudara kita sendiri. Ya. Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita Palestina diberikan ketabahan yang luar biasa. Mereka tuh sebenarnya kami nggak butuh uang kalian dan kami tidak pernah butuh apa-apa dari kalian. Doakan kami untuk tabah dan kuat. Itu yang mereka katakan ya. Nah kemudian yang ke-9, di sini dikatakan bahwa orang-orang yang bertakwa akan memperoleh al-ghufran, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi ampunan itu kita lihat di sini seorang muslim itu sehebat apapun berujung kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekeren apapun berujung pada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kalau kita nanti berada di padang mahsyar, kita nggak pernah tahu bahwa amal-amalan kita ternyata hangus. Itu banyak sekali kisah-kisah di hadis ya. Bagaimana yang namanya satu sama lain itu saling mengambil amalnya masing-masing. Dulu lu pernah ngatain gue lu, diambil, gitu, ya nggak? Dulu lu pernah lu nyubit gue lu sampai sakit banget lu, diambil. Akhirnya saling ambil-ambilan itu amalnya. Kenapa? Karena memang ternyata, makanya kenapa manusia itu berpotensi masuk neraka. Ternyata amal-amal yang kita kerjakan itu seringkali angus, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebayang nggak Bu kita 30 hari menjalankan puasa Ramadan, bangun sahur sampai malam, kemudian tarawih, tahajud gitu kan, tahajud terus masak lagi, terus paginya lagi kita wiridan, baca dan seterusnya, terus Allah tidak menerima amal kita. Kita bayangkan itu. Dan ternyata banyak sekali orang-orang yang amalnya tidak mutaqabbalan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berlindung kepada Allah dari amal-amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bu, yang terpenting itu bagaimana kita ketika akhir hayat kita mendapatkan ampunan dari Allah. Ketika kita mendapatkan ampunan, maka itu sudah impas cukup buat kita untuk diterima oleh Allah, dilindungi untuk masuk ke dalam surga. Jadi ada sebuah saduran hadis ya yang menceritakan ada tiga taruhlah fulan A, fulan B, fulan C. Ceritanya si fulan A itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei fulan, kenapa engkau menyembahku dan menjauhi larangan?" Kemudian fulan A mengatakan bahwa, "Ya Allah, sesungguhnya aku takut sekali terhadap nerakamu dan aku menginginkan surgamu." Kemudian apa kata Allah? "Masuklah engkau ke dalam surga." Suruh masuk. Kemudian fulan B ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei fulan, kenapa engkau menyembahku dan menjauhi laranganku?" Si B bilang, "Ya Allah, sesungguhnya aku sangat merindukan surga." Kemudian apa kata Allah? Masuk wahai engkau fulan B. Kemudian fulan C ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan C, kenapa engkau menjauhi laranganku dan engkau menyembahku?" Kemudian si C jawab apa? "Ya Allah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu." Maka saat itu juga Allah membuka hijabnya kepada fulan C. Itu luar biasa ya. Gitu. Jadi betapa Allah itu mengakomodasi semua bentuk ibadah gitu. Kalau kita takut pada Allah karena kita takut Allah itu punya neraka, maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang diinginkan Dia. Kalau kita merindukan surga dan Allah itu melihat kita patut untuk mendapatkan surga karena amal perbuatan kita, maka Allah itu juga akan memberikan surga kepada kita. Tapi ketika seorang itu mencintai Allah di atas segala-galanya, maka Allah akan memberikan cahayanya terhadap orang tersebut. Gitu. Makanya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu begitu dicintai oleh Allah,
dan beliau adalah orang yang paling sibuk nanti di akhirat. Jadi kita ini lagi berada di jembatan Shiratal Mustaqim, kita lagi berada di teriknya panas matahari, kita lagi berada di kesulitan-kesulitan karena memang yang namanya padang mahsyar itu sampai ratusan tahun kita berada di sana gitu kan. Tapi Rasulullah itu adalah orang yang paling sibuk pada saat itu. Kemudian ada seorang malaikat yang mengatakan, malaikat yang mengatakan, ya Rasulullah, itu ada umatmu itu udah hampir nyemplung ke neraka. Kemudian beliau datang, kemudian beliau tarik. Sampai terakhir itu umatnya itu udah nggak punya apa-apa gitu. Udah nggak punya apa-apa tuh gini maksudnya. Timbangannya tuh udah impas. Terus sebentar lagi anjlok dikit gitu. Kemudian mungkin kalau kita gini, ya benar gitu kan, anjlok gitu kan. Nah kemudian akhirnya Rasulullah itu mengeluarkan secari kertas, kemudian memasukkan kertas tersebut di dalam timbangannya. Kemudian dia naik lagi tuh amal kebaikannya, dan itu naiknya sangat tinggi. Kemudian ditanya oleh malaikat, ya Rasulullah, apa sih yang kamu taruh kertas itu? Kemudian dia mengatakan apa? Orang ini pernah bersolawat kepadaku 1 kali seumur hidup. Coba bayangkan ya, pengen nangis nggak tuh? Kita udah nggak punya apa-apa tapi dibantu oleh Rasulullah dengan salawat. Sehingga pada saat itu juga orang itu bisa masuk ke dalam surga. Masya Allah, salawat banyak-banyak ya pada Rasulullah ya. Karena dengan Rasulullah habis kayaknya. Ya. Habis baterainya. Ya, jadi betapa kalau kita mengingat Rasulullah itu adalah sebuah pribadi yang memang patutnya kita selalu ingat. Kenapa? Karena beliau adalah pribadi yang luar biasa. Beliau memiliki kesabaran sehingga hari ini kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan rahmat dari agama ini. Hari ini kita mendapatkan keimanan yang luar biasa. Hari ini kita mendapatkan pelajaran-pelajaran kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tadi adalah makfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan yang kemarin kita lakukan itu mudah-mudahan berujung dari makfirah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang dipatutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, ya. Kemudian kita lihat lagi di dalam Al-Baqarah ayat 201 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, berilah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya, alhamdulillah sudah sampai poin yang terakhir. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya pribadi tentunya, karena apa yang kita sampaikan tentunya sesuatu hal yang harusnya saya sendiri dulu yang bisa memahami dan merubah dan menjadikan ini sebagai amal perbuatan saya. Di akhir kata, terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nggak perlu tanya jawab. Ya, oke. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita sama-sama menundukkan kepala. Alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan Syawal, di mana di bulan ini juga diperintahkan, dianjurkan kita untuk bisa saum Syawal ya, 6 hari melengkapi gitu. Jadi kalau kebetulan
Kalau kita lihat di Arab ya, bahwa yang namanya Syawal itu sepi Bu, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia ramai, tapi kalau di Saudi Arabia Syawal itu sepi. Karena kenapa? Karena cuman hari itu dia makan, besok dia udah Syawalan lagi gitu. Sehingga setelah 6 hari baru bisa dinikmati. Ya. Oh baiklah. Ternyata ada yang mau bertanya. Itu baterainya udah habis. Masih ada sedikit. Iya udah habis. Silakan. Iya udah habis. Baik Ibu-Ibu, alhamdulillah kajian atau penyampaian dari narasumber kita sudah tersampaikan. Untuk Ibu-Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan hanya untuk 2 orang pertanyaan saja, karena kita melihat waktu yang terus berjalan, sebentar lagi azan maghrib. Silakan, saya persilakan untuk 2 orang pertanyaan. Silakan. Yang bertanya nggak dapat sabun cuci enggak? Silakan Ibu-Ibu, ada yang mau bertanya? Gak usah takut, kalau di sini bukan Bu RT ya. Silakan Ibu-Ibu. Ada yang mau bertanya? Saya ambil hanya untuk 2 orang pertanyaan pada sore hari ini. Saya persilakan. Boleh bertanya apa aja ya Ibu? Apa aja boleh. Selama Ya. jawab. Silakan. Ada? Kalau ada Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan doa yang dipimpin sama Ibu Sino. Sekali lagi saya persilakan untuk 2 orang pertanyaan sore hari ini. Ada? Masya Allah, pinter-pinter semua sore hari ini ibu-ibunya. Silakan Ibu pimpin doa. Ya. Baiklah Ibu-Ibu sekalian, kita sama-sama tundukkan kepala. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini adalah sebuah keberkahan yang akan tersambung nanti di surganya kelak ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan majelis yang sama di surga nanti. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nafi'in, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengampun, ampunilah segala kezaliman yang kami lakukan, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Ampunilah kami, karena jika Kau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan Indal maut. wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wa najata minan nar wa najata minan nar. Ya Allah, hindarkanlah kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Hindarkanlah ya Allah, hindarkanlah ya Allah. Wa afwa indal hisab, dan ampunilah kami setelah hisab-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah